Dan saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Erwin Akip, MPD, PhD, untuk memaparkan materinya. Insya Allah akan dilanjutkan dengan diskusi. Saya persilahkan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya diminta oleh panitia, oleh teman-teman yang menginisiasi kegiatan ini untuk bicara terkait dengan publikasi di masa pandemi, apakah meningkat atau justru semakin anjlok, ya. Publikasi ilmiah di masa pandemi meningkat atau menurun. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan tentu kembali kepada kita semua sebenarnya sebagai dosen. Kalau kita melakukan self evaluation terhadap diri kita, bagaimana di masa normal kemarin, seberapa banyak publikasi yang kita buat, ya, yang kita terbitkan di masa normal itu, di masa interaksinya tanpa melalui media seperti ini, dan seberapa banyak yang kita lakukan di masa sekarang ini, di masa pandemi yang membatasi ruang gerak kita secara langsung. Artinya tidak ada face-to-face learning di situ, tidak ada tatap muka, tidak ada apa, yang hampir di ruang gerak kita hanya bisa sebatas melalui melalui media-media sosial, melalui aplikasi-aplikasi seperti ini untuk kemudian kita berinteraksi. Nah, saya melihatnya di sini ada tiga pertanyaan, presentation point saya ini ada tiga. Akankah pandemi merubah publikasi ilmiah? Kemudian dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan, kemudian tren dan implikasi pendidikan tinggi di masa tren dan implikasi untuk pendidikan tinggi. Nah, ketiga poin ini nanti kita coba, mudah-mudahan bisa jadi pengantar diskusi. Yang pertama, akankah pandemi merubah publikasi ilmiah? Nah, ini fenomena barunya. Preprint rush-nya itu muncul banyak publikasi pracetak gitu ya. Nggak bisa dibesarkan ya, Bos. Ya, oke. Munculnya banyak publikasi pracetak pada server-server publikasi. Kemudian preprint ini juga merupakan publikasi yang mendahului proses peer review secara resmi atau masih dalam bentuk draft atau konsep. Nah, saya kira konsep ini atau preprint rush ini yang muncul untuk di masa pandemi ini juga sebenarnya pada masa normal kemarin, ya, sebelum pandemi melanda dunia, ini juga banyak yang dilakukan, ya. Karena saya melihat bahwa nanti, saya ini hanya memprediksi aja ya, mudah-mudahan prediksi saya salah. Saya justru memprediksi bahwa nantinya kita akan dipaksa, khususnya di perguruan tinggi ini, menjalankan program perguruan tinggi ini, kita akan dipaksa dengan konsep 50-50, 50% face to face dan 50%-nya itu adalah daring. Bahkan saya lebih ekstrim lagi kalau berpikirnya ini, bisa saja 30% hanya face to face, 70%-nya adalah daring. Termasuk kita melakukan riset itu akan berbasis daring lebih banyak nantinya. Nah, di masa pandemi ini kita melihat apakah publikasi teman-teman dosen, ya, kita semua ini gitu ya, itu meningkat atau gimana gitu. Nah, kemudian yang kedua, rapid review. Proses pemeriksaan publikasi peer review artikel COVID-19 menjadi prioritas publikasi. Sekarang ini kalau kita membuka ResearchGate, kemudian apa saja di situ, 10 pi. Kecenderungannya untuk bisa cepat accepted paper itu ketika kita menulis ada aroma COVID-19-nya. Itu kita, kalau kita membaca artikel-artikel 4 bulan terakhir ini, yang artikel yang saya baca kemarin itu hanya 3 lembar,
dan itu terpublikasi di jurnal yang sangat bereputasi, itu berbicara tentang pendidikan di masa pandemi, sederhana banget judulnya, tapi toh bisa terpublikasi di jurnal yang bereputasi, dan memang itu berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi. Nah ini kalau kita teman-teman dosen semua yang ada di room ini mau banyak membuat aktivitas seperti itu, saya kira itu akan menjadi prioritas. Dan tentu hadirnya Mendeley, hadirnya citizen manager yang lainnya itu bisa membantu kita untuk menjadi kebutuhan referensi dan informasi ilmiah bagi semua pihak, dan tentu ini akan semakin menjadi hal yang lebih meningkat lagi. Ya, kebutuhan akan penggunaan Mendeley, kebutuhan akan yang lain-lainnya terkait dengan citizen manager itu akan sangat meningkat dalam masa pandemi ini. Dan ini adalah menjadi new fenomena. Kemudian financial pressures. Banyak ahli mengatakan bahwa dampak terbesar dari industri publikasi ilmiah adalah persoalan finansial dan kemungkinan terjadi beberapa tahun ke depan. Saya ingin begini Pak, saya ingin mengatakan begini. Dan ini my experiences ya. Biasanya jurnal yang bereputasi itu adalah jurnal yang tidak berbayar. Itu yang saya pahami. Jurnal yang bereputasi itu adalah jurnal yang berbayar. Hanya memang waktunya lama. Ada biasa sampai orang menunggu 2 tahun, 3 tahun baru terpublikasi. Jadi begitu masuk program doktor dari semester 1 dia masukkan, nanti doktor baru bisa keluar, itu biasanya publikasi. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang ketika dibayar mahal, dianggapnya itu bereputasi. Padahal itu bukan jaminan, Pak. Banyak orang yang membuat sekarang ini, Bapak Ibu, jurnal-jurnal yang itu kemudian dikatakan sebagai jurnal bereputasi, tapi begitu dicek di ininya, di Mego ya, atau SDR-nya gitu, ternyata itu adalah jurnal abal-abal. Nah, makanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita ingin mempublikasikan paper kita, tulisan-tulisan kita, tolong diperhatikan baik-baik reputasi daripada jurnal itu, karena tidak sedikit jurnal predator yang bermunculan saat ini, karena Assalamualaikum. Kebutuhan Indonesia Halo. itu sangat kebutuhan Indonesia sangat didorong dengan adanya persyaratan untuk kenaikan pangkat itu harus fokuslah dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi lahan bisnis baru ya bagi penyedia atau provider daripada jurnal itu. Saya nggak apa-apa mengatakan di tempat ini beberapa negara yang masuk dalam blacklist atau jurnal yang abal-abal itu seperti Afrika. Beberapa jurnal di Afrika itu yang di blacklist. Kemudian India. Itu kalau teman-teman membuka mengunjungi website saya atau jurnal itu tidak sedikit dari India yang menawarkan dengan berbagai harga yang mahal, kemudian bisa terpublikasi in short time. Kita bayar 7 juta, ada yang bayar sampai 7 juta sampai 10 juta, terbit hanya 1 bulan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan peer review? Siapa yang memeriksa baik-baik dan mengedit daripada tulisan yang dikirimkan itu? Dan tidak sedikit tulisan yang masuk di situ ya dianggap bereputasi, padahal ketika kita membaca jurnalnya ya biasa-biasa saja, bahkan tidak sedikit terjadi kesalahan berbahasa di dalamnya. Kemudian komprehensi ilmiah, ini juga menjadi fenomena baru. Industri komprehensi ilmiah baik nasional internasional itu kalau face to face-nya ya itu akhirnya tidak berkutik ya, istilahnya tidak orang harus akhirnya diperhadapkan dengan komprehensi yang berbasis virtual ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau kembali ke story-nya, komprehensi virtual ini ya itu sudah di masa normal juga dulu itu banyak dilakukan.
Ya, bahkan kalau kita dalam dunia akademik, ya dulu waktu kami di luar, penguji eksternal itu ketika dia tidak bisa datang ke tempat kami, maka dia yang mengujinya ya di negaranya sendiri melalui via dengan menggunakan Skype atau menggunakan aplikasi yang lain yang bisa conference gitu. Nah sekarang online conference ini merembak dan memotong cost ya. Memang kalau kita bicara perjalanan, tempat, konsumsi dan seterusnya, honorarium dan seterusnya, itu akan diminimalisir dengan adanya pandemi ini juga ya. Dan ini saya kira ketika kita berada dalam new normal life nanti, apalagi kalau kebijakan menteri berlaku dengan idenya Mas Menteri untuk melakukan menetapkan PJJ ini nanti sebagai sebuah proses yang akan terus dilakukan sampai kapanpun dalam dunia pendidikan, maka saya kira online conference itu akan terus dilakukan. Kecuali kalau RI 1 memotong haknya Mas Menteri dan kemudian Mas Menterinya diganti, ya mungkin ada kebijakan baru lagi nantinya ketika masa new normal. Karena kalau konferensi ilmiah kemudian semuanya secara online saja, itu juga menurut saya tidak terlalu efektif. Ya, karena ada hal yang harus diinteraksikan secara langsung dengan orang lain, itu yang tidak cocok ketika kita menggunakan online. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini grafik kenaikan preprint dari data dari bersumber dari nature.com ya. Kalau kita melihat ini kecenderungannya sampai ke Mei itu ya, artikel yang sampai di bulan Mei itu per 13 atau 14 Mei itu jumlah artikelnya itu sampai 14.000 gitu ya. Kemudian preprint yang masuk itu sampai 5.000-an. Itu data dari Januari sampai Mei 2020. Kemudian ini apa nih? Ini jumlah artikel preprint yang masa COVID ya, COVID papers dan COVID papers. COVID papers kalau kita melihat di apa namanya sampai tanggal 10 Mei ini itu sampai 800-an ribu gitu ya. 800-an paper per minggunya. Kemudian kalau dilihat di grafik di bawahnya di artikel itu justru itu lebih tinggi lagi sampai tanggal 10 Mei 9 10 ya, antara tanggal 1 sampai 10 Mei itu ada di angka 200 ya, bahkan sampai angka ya 200 sampai 500-an paper yang berkaitan dengan COVID. Ya, makanya teman-teman sekalian yang ada di room ini, kalau ya bukan kita berharap COVID ini terus berlanjut, kita berharap COVID ini segera berakhir, tapi kajian-kajian tentang COVID ya, COVID-19 ini saya kira masih ada kesempatan kita untuk menulis kajian-kajian yang berkaitan dengan COVID yang kemudian itu kita kirim untuk kemudian dipublikasikan. Saya yakin kalau itu kita mengikuti prosedur dari provider jurnal itu, maka itu akan menjadi pertimbangan untuk bisa diakses ya. Apalagi kalau bicara tentang bagaimana misalnya publikasi kita di masa pandemi ini, apakah naik atau turun, itu bisa kita buatkan jadi paper gitu. Jadi ini ada, saya lihat Pak Zaul Haq banyak menggeluti dunia IT. Beliau bisa bagaimana pemanfaatan IT di dunia COVID, di masa COVID ini itu bisa menjadi sebuah paper saya kira nanti. Nanti Pak Zia bisa kita mengkaji lebih lanjut terkait dengan itu. Kemudian Rapid Lab Review ya, ini juga bersumber dari nature.com. Ya. Ini COVID preprint stack priority. Ini kalau kita lihat di preprint sebab COVID-19 itu dipublish di peer review jurnalnya sekitar 26 hari lebih cepat ya dari non-COVID preprints ya.
Jadi ada prioritas tersendiri, saya kira, kalau paper-paper yang beraroma COVID, ya, yang temanya beraroma COVID, itu menjadi prioritas untuk segera dipublikasi, ya. Ada malah disampaikan dari sumber nature.com ini 26 hari lebih cepat dibandingkan non-COVID preprint. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh teman-teman, saya kira ya yang mau mengurus jabatan fungsional ini memang kesempatan nih untuk menulis sekarang, dan itu menjadi persyaratannya kalau kita mau dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala dan seterusnya. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Kepala LLDT kemarin dalam launching di LLDT itu tidak ada lagi dosen yang kaleng-kaleng katanya. Ada istilahnya beliau dosen kaleng-kaleng. Ternyata yang dimaksud dosen kaleng-kaleng itu adalah dosen yang tidak punya jabatan fungsional. Wah, ini juga bahasanya agak lain. Nah, makanya kalau saya bukan mengatakan dosen kaleng-kaleng, tapi yang teman-teman yang masih statusnya tenaga pengajar itu adalah temannya dosen. Ya, karena belum mengurus untuk asisten ahli. Kemudian rapid review-nya, ini review yang cepat. Sebelum pandemi kita melihat rata jumlah perharinya antara yang submit dan dipublikasi ini luar biasa. Ini yang direview secara cepat, ya. One analysis of voting titles, ya. Ini ada yang terkait dengan yang ditemukan di situ dipublish dari 117 ke 60 hari. Bayangkan Pak, berapa hari itu, berapa jeda waktu yang dipotong hanya untuk mereview secara cepat publikasi-publikasi yang ada di jurnal yang memang ketika itu beraroma COVID, ya, sekali lagi beraroma COVID. Kemudian yang kedua, dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Ini infografik dampak terhadap pendidikan. Kita bicara disrupsi pembelajaran. Ini akan berubah paradigma pembelajaran kita nantinya, ya. Semuanya tadi yang saya katakan, kalau Mas Menteri akan melakukan PJJ secara utuh, saya kira untuk ukuran Indonesia belum bisa diberlakukan secara holistik dari Aceh sampai Papua. Secara menyeluruh belum bisa dilakukan itu. Tapi kalau itu dilakukan di kota-kota besar, ya, yang aksesnya bisa bagus, saya kira ini bisa berlaku secara dengan baik. Tapi kalau itu bicaranya dari Aceh sampai Papua, ya, termasuk yang daerah-daerah 3T, ini akan sulit nih untuk melakukan perubahan secara totalitas dengan mengharapkan pembelajaran jarak jauh secara totalitas walaupun pandemi itu berakhir. Dan itu akan dilakukan oleh Mas Menteri saya kira, tapi harus melihat sekali lagi, saya selalu mengatakan mari kita melihat Indonesia ini dengan menggunakan Google Map yang sebenarnya. Jangan hanya Google Map-nya Mas Menteri yang hanya melihat Jawa dan Jakarta saja. Supaya melihat pendidikan itu, melihat pembelajaran itu betul-betul bukan hanya di wilayah perkotaan saja, ya. Ini sekarang masuk, saya sedikit bercerita. Ini sekarang masuk tahun ajaran baru, tahun akademik baru. Anak sekolah di beberapa daerah itu diberikan izin untuk face-to-face learning, ya. Walaupun itu zona hijau, ya. Kalau kan itu diaturannya zona hijau boleh melakukan itu. Walaupun itu zona hijau, tapi kan kita nggak tahu orang yang masuk ke zona hijau ini apa dia menjadi karier atau enggak gitu, dan itu bisa berdampak kepada peserta didik nantinya. Nah, ini mesti dipikirkan saya kira. Nah, makanya dengan distribusi pembelajaran ini juga menjadi sesuatu yang tarik menarik, ya. Ketika itu harus memanfaatkan teknologi secara totalitas, ini juga saya kira dalam dunia pendidikan akan sulit, ya. Kalau semua bergantung kepada teknologi itu akan sulit menurut saya, ya, karena ada hal yang saya selalu katakan, ada hal yang tidak bisa diajarkan oleh teknologi, ya, ada hal yang tidak bisa dicontohkan oleh teknologi. Teknologi is a tool menurut saya, itu hanya alatnya saja, medium saja yang kemudian itu kita kembangkan dan bisa dimanfaatkan untuk kalangan yang memang aksesnya bisa dapat. Kalau di Papua secara utuh mau dimanfaatkan teknologi, nggak usah Papua, Sulsel saja ini
masih ada daerah Pak yang nggak punya listrik. Bagaimana mau masuk akses internet gitu? Kalau di wilayah Makassar saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau wilayah-wilayah yang akses jaringan nggak usah jaringan internetnya, listriknya aja nggak ada. Nah, bagaimana mau meratakan pendidikan kita? Kemudian pembiayaan. Ini juga akan saya nggak tahu ya, memprediksinya apakah ini pembiayaan nanti akan justru meningkat atau justru menurun. Tapi kalau kita mensurvei teman-teman yang hari ini memanfaatkan teknologi, itu tidak sedikit yang mengeluh bahwa di masa pandemi ini justru pembiayaan lebih besar daripada ketika masa normal. Ya, kita yang bekerja di kantoran setiap hari misalnya, itu bisa meminimalisir anggaran. Tapi selama pandemi berada di rumah, ya, hampir tidak ada pemasukan, yang ada adalah pengeluaran terus. Kan ini, apalagi dalam dunia pendidikan, pembiayaannya tentu tinggi. Yang tadinya tidak punya laptop, yang tadinya tidak punya jaringan internet, terpaksa harus melakukan itu. Ya. Kemudian kehilangan minat. Ini juga akan berdampak nantinya. Banyak ya, kita di dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi ini, saya kira memang nanti orang akan condong untuk memilih prodi-prodi yang memang itu menjanjikan menurut ukurannya mereka. Ya. Banyak orang sekarang ini menurut saya yang mau kuliah, ya, yang mau bersekolah, yang mau kuliah, yang mau bersekolah, tapi lagi-lagi persoalan ekonomi yang mendera karena COVID-19 ini. Ya. Banyak yang PHK Pak, Bapak Ibu, orang tuanya yang tidak bekerja lagi, anaknya mau kuliah, mau pakai biaya apa gitu. Nah, ini kan harus diberikan antisipasi sehingga orang punya minat sebenarnya untuk belajar, ya. Orang punya minat untuk belajar, tapi pada akhirnya akan hilang itu ketika pandemi ini mendera terus di dunia ini. Kemudian kehilangan pekerjaan. Nah, ini sudah kasusnya banyak yang PHK dari perusahaan, banyak yang macam-macam lah. Ini yang terjadi. Kemudian masa studi akan bertambah, gitu. Ini bisa saja ya. Kalau saya kebetulan di assessment, saya pernah menyampaikan begini. Apakah kemarin ketika ujian akhir sekolah itu, ya? Apakah kemarin ketika ujian akhir sekolah itu betul-betul peserta didik kita yang ujian secara online menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dari gurunya? Nah, ini kan apa yang saya ingin sampaikan, bahwa sampai hari ini indikator atau instrumennya mudah-mudahan sudah ada yang dapat, tapi saya sampai hari ini mencari belum dapat. Sampai hari ini belum saya temukan yang namanya instrumen baku yang berlaku secara nasional untuk memberikan penilaian kepada peserta didik dari semua level atau dari semua jenjang pendidikan yang selama masa pandemi ini. Sehingga itu kemudian kembali kepada tenaga guru, kembali kepada gurunya masing-masing untuk berkreativitas, untuk berinovasi dalam membelajarkan peserta didik, termasuk dalam melakukan penilaian. Jadi yang saya katakan tadi, mengapa ada yang hilang, itu adalah nilai kejujuran. Karena siapa yang menjamin peserta didik itu menjawab pertanyaan secara online yang diberikan oleh gurunya, bahwa itu dijawab secara langsung oleh siswa itu atau dibantu oleh orang tuanya. Jadi kan ini kita susah nih untuk menilai ini. Ya. Kemudian keterbatasan fasilitas digital. Ya, ini yang saya katakan, Indonesia itu terlalu besar, Pak. Saya selalu menyampaikan, mari kita jangan selalu membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Thailand, dengan negara tetangga kita. Indonesia itu penduduknya 267 juta jiwa. Jumlah usia produktif untuk mengenyam pendidikan itu hampir sampai 50 juta orang, Pak. Malaysia penduduknya hanya kurang lebih 40 juta jiwa. Itu pun lebih banyak orang Indonesia di sana. Nah, ini yang selalu mau dibandingkan. Kan nggak mungkin perbandingan itu terjadi. Perguruan tinggi, kalau kita bisa bicara perguruan tinggi saja di Indonesia, nggak usah perguruan tinggi negeri swasta yang umum, perguruan tinggi Muhammadiyah saja dari Aceh sampai Papua itu ada 158 perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Di Malaysia itu nggak sampai 30 perguruan tinggi. Kemudian itu mau dibandingkan dari sisi publikasinya, mau
Itu nggak mungkin, Pak. Sementara dari sisi pembiayaan, kita ini banyak yang harus dibiayai dari berbagai sektor. Belum lagi, ya itu membutuhkan kekuatan politik ketika kita mau memperadakan yang seperti itu. Apalagi ketika bicara keterbatasan fasilitas digital, wajar saja. Ya mungkin yang akan menarik fasilitas digitalnya ya itu adalah daerah-daerah yang memang aksesnya bagus di wilayah perkotaan. Tapi bagaimana yang saya selalu katakan, bagaimana daerah yang 3T itu, yang perbatasan dengan negara lain, yang ada yang berapa kali orang naik kapal baru bisa sampai di daerah itu. Ini kan agak sulit kita kalau mau melakukan pengembangan dalam dunia pendidikan dengan menggunakan fasilitas digital ini. Makanya saya memberikan kritikan melalui media kepada Mas Menteri, tolong melihat Indonesia sekali lagi itu secara holistik. Jangan melihat Indonesia parsial saja. Jangan hanya melihat Indonesia itu sebatas Jawa dan Jakarta. Mohon maaf teman-teman yang ada dari luar Sulawesi Selatan, kita harus sepakat dengan itu. Karena Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, Bapak Ibu, bukan hanya di Jawa dan Jakarta yang selalu digunakan Google Map-nya Mas Menteri itu, supaya melihat pendidikan kita betul-betul bisa merata kalau itu dilakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini data dari UNESCO, informasi dari UNESCO tahun 2020, ya, bahwa yang akan terjadi nanti adalah interrupt learning. Ya. Sekolah menyediakan pembelajaran yang penting dan ketika ditutup maka kesempatan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang bersama pengetahuan akan hilang. Kemudian unequal access to digital learning portals, ketidakmerataan akses teknologi dan digital koneksi internet yang tidak. Ya, ini yang terjadi hari ini. Kita selalu sebelum masa pandemi kita bicara era 4.0. Orang bicara tentang society 5.0. Bahkan saya sudah bicara tentang 6.0. Ya. Dan kemudian apakah akses internet ini, ya, akses untuk mengakses pembelajaran melalui internet ini merata? Ya kita sekali lagi kalau di kota nggak ada masalah, tapi bagaimana orang yang ada di luar sana yang listriknya saja nggak ada? Apalagi daerah-daerah bencana, itu agak sulit mereka mengakses informasi gitu. Nah kemudian increase pressure on school and school system, meningkatnya beban kerja kepada sekolah dalam menyediakan sistem pembelajaran online, khususnya bagi mungkin siswanya hebat berinternet tapi gurunya gaptek. Ini juga persoalan. Ya, ini akan menjadi persoalan baru juga ini. Ini kajiannya UNESCO tahun 2020, ya. Beban kerja kepada sekolah itu menyediakan sistem pembelajaran secara online, ya. Yang provider no problem, ya. Tapi yang persoalan adalah guru. Ya tidak sedikit guru kita yang sudah senior, ya bingung juga bagaimana memanfaatkan membelajarkan siswanya untuk itu. Kemudian social isolation, interaksi sosial merupakan bentuk komunikasi yang penting dalam pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kreativitas peserta didik. Ini penting, ya. Kalau itu disamakan dengan social isolation, ya, interaksi sosial itu bentuk komunikasi yang penting dalam pembelajaran. It's okay, dengan menggunakan virtual seperti ini kita bisa berinteraksi dengan baik. Tapi lagi-lagi saya katakan ada hal yang hilang dari semua penggunaan ini, Pak. Ada hal yang hilang dari semua ini, ya. Itu adalah karakter, ya, nilai karakter yang hilang di dalamnya. Karena ini yang sulit untuk diajarkan oleh teknologi, ya. Mungkin guru akan berkreativitas, guru akan berinovasi dalam membelajarkan peserta didiknya dengan menggunakan video lah, apa segala macam. Tapi lagi-lagi, apakah itu semua hanya dicontohkan melalui teknologi? Anak saya yang baru masuk pendidikan anak usia dini, datang kakak sepupunya tanya, Najib sekolah di mana? Dia hanya menunjuk itu sana laptop sekolah saya. Ini kan hal yang baru nih bagi anak-anak TK di masa pandemi ini yang harus bersekolah secara online. Gurunya mengajar secara online. Lain yang disampaikan, lain juga yang dilakukan. Itu secara online. Ya. Secara face to face saja, tatap muka pembelajaran saja belum tentu bisa dilakukan dengan baik oleh peserta didik yang sekelas teman kanak-kanak itu, apalagi kalau secara virtual, ya.
membujuknya saja setengah mati untuk bisa ikut face to face online itu, apalagi kalau mau berinteraksi secara langsung, ya. Dan ini memang membutuhkan kerja-kerja ekstra untuk kita lakukan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir sekira tren dan implikasi pendidikan tinggi, ya. Yang pertama, pembelajaran online bagi mahasiswa, ya. Ya, kecenderungan tiap mahasiswa dalam belajar tentu berbeda-beda. Tidak semuanya berminat untuk belajar secara online. Persoalan kognitif sangat berdampak. Kesiapan tiap perguruan tinggi berbeda-beda dalam aspek teknologi dan infrastruktur. Ini harus diakui. Ya, ini harus diakui. Dari data dari survei, ada salah satu survei yang saya baca 2 hari lalu, 80% justru mahasiswa menginginkan face-to-face learning. Hanya 20% yang menginginkan online learning. Itu Indonesia yang punya. Ya. Tapi kalau di luar negeri, sebenarnya online learning itu kan sudah sejak dulu, belum ada pandemi pun orang sudah lakukan. Bahkan di tahun 2008 ada teman saya bukan online learning, tapi online marriage gitu. Menikah secara online. Ya, laki-lakinya di Amerika, istrinya di Bandung. Dan itu menikahnya melalui Skype. Ini kan juga sudah kecenderungannya kita dalam pembelajaran online, kalau dikaitkan dengan pembelajaran online itu tidak semua mahasiswa kita mampu untuk menerima kondisi ini, ya, karena banyak faktor. Pembiayaan paling pokok. Bagaimana perguruan tinggi itu punya kesiapan dalam mengakselerasi pembelajaran itu kepada mahasiswanya, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat tentunya. Nah, persoalannya infrastruktur digital yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu tidak sama. Ya, ada yang sudah super cepat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sama sekali tidak ada. Ya, karena perguruan tinggi kita ini tidak semuanya berada di tengah kota. Yang di tengah kota saja itu infrastrukturnya masih biasa-biasa saja. Ya, apalagi yang di daerah yang memang akses internetnya susah gitu. Itu menjadi persoalan dalam pembelajaran online. Kemudian reorganisasi, sejumlah perguruan tinggi di dunia melakukan reorganisasi internal kampus beserta tenaga kerja di dalamnya. Selain itu kebijakan kampus juga turut berperan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nantinya karena persoalan manajemen perguruan tinggi itu kalau dikaitkan dengan online ya akan semuanya online. Urusan persuratan lah, urusan apa ya, semua berbasis online gitu. Kemudian mahasiswa internasional dan program internasional. Perjalanan akademik studi mahasiswa tidak akan seramai dulu, kolaborasi internasional akan lebih banyak terlaksana secara virtual. Ini kemarin kita sudah online dengan teman-teman dari Singapura, dari Pakistan, kemudian dari Thailand, apalagi dari Jepang, dengan program yang kita buat selama ini, itu akhirnya tertunda terus karena kondisi di setiap negara menghadapi pandemi ini kan berbeda-beda. Ya. Nah, mahasiswa asing saja yang mau atau kita yang mau belajar ke luar negeri ini kan repot nih. Pak moderator yang dinyatakan lulus S3 di Hongaria ini kalau tidak ini harus melalui proses yang panjang untuk bisa sampai di Hongaria. Apakah bulan depan atau mungkin akhir tahun baru bisa berangkat. Ini persoalannya kita sekarang ini menghadapi kondisi di masa pandemi ini. Nah, kemudian bisnis platform pendidikan, tawaran platform pendidikan, produk pembelajaran dan sistem manajemen perguruan tinggi akan memuncak. Perguruan tinggi sepatutnya sadar diri menjadi sasaran empuk pebisnis digital. Ya, itu kalau perguruan tingginya menyadari, tapi kalau enggak ya sudah masuk saja tapi tanpa memahami bagaimana memanfaatkan digital itu dengan baik. Kemudian desain kurikulum dan pembelajaran. Integrasi kesehatan dan lingkungan dalam kurikulum sudah patut ada. Indonesia semakin rawan bencana dan persoalan kesehatan. Selain itu, penyelarasan dan penyederhanaan pertemuan dan perkuliahan seperti ini dilakukan dalam bentuk seminar, konferensi dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang baru saya kira. Sehingga kalau kita tadi kembali kepada tema awal, apakah publikasi itu meningkat di masa pandemi, saya kira ini akan justru meningkat, Bapak Ibu. Ya, kalau melihat grafik yang ada tadi itu peningkatannya sangat luar biasa.
Tapi dengan catatan yang membuat itu meningkat ketika publikasi-publikasi itu banyak yang bertema COVID-19. Ya. Sehingga untuk sekarang ini dalam merancang kurikulum dan pembelajaran kita, ya ini memang perlu untuk mengintegrasikan kesehatan dan lingkungan, ya mengintegrasikan persoalan-persoalan yang terjadi. Indonesia ini rawan bencana, Bapak Ibu. Ya. Kami kemarin mengirim tim relawan itu untuk ke Masamba. Itu cukup luar biasa penanganan Mas Amba itu. Kalau bahkan saya berpikir kayaknya Mas Amba ini lebih keras dari Palu kemarin. Ya karena orang tertimbun kemudian itu seperti dicor gitu. Itu yang terjadi. Bagaimana bisa langsung hidup? Bagaimana bisa hidup kembali kalau seperti itu sudah tidak bisa bernapas lagi kan? Nah ini menjadi persoalan baru. Sehingga perguruan tinggi ini harus punya perancangan mendesain membuat kurikulum itu. Bagaimana mengintegrasikan dengan persoalan-persoalan kesehatan dan lingkungan dalam kurikulumnya yang memang sudah harus dipikirkan ya dalam penanganan berbagai jenis bencana. Karena ada bencana alam dan ada bencana non alam, dan sekarang kita ini sudah 4-5 bulan terakhir ini berada dalam bencana non alam gitu. Kemudian teacher training for online learning instruction, menyediakan banyak pelatihan kepada guru-guru secara virtual dan sederhana, tidak perlu memakan banyak waktu tapi efisien dan berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan pemberian gelar digital bagi guru yang telah berkompeten. Ya betul, ini bisa saja terjadi. Kita di Aktif Unismu sebagai pelaksana pendidikan profesi guru untuk tahun 2020 ini semuanya berbasis online. Ya, guru-guru, teman-teman guru yang dulu yang di masa PPG kemarin, sebelum pandemi ini terjadi, itu memang seperempatnya online, tapi 3/4-nya adalah offline. Nah sekarang ini, di masa pandemi ini, PPG 2020 ini, full adalah online. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, baik itu gurunya maupun bagi kita yang menjadi instruktur untuk membelajarkan guru-guru kita secara online. Nah kalau yang guru-guru yang ada di wilayah perkotaan yang aksesnya bagus nggak ada masalah, tapi mereka yang peserta pendidikan profesi guru ini yang justru aksesnya kurang bagus, itu akan menjadi persoalan tersendiri saya kira. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kita semua. Ya paling tidak ada gambaran sedikit lah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana pembelajaran di khususnya publikasi di masa pandemi ini. Tadi kita sudah lihat statistiknya seperti apa. Tapi saya secara pribadi melihat bahwa memang di masa pandemi ini itu justru publikasi itu semakin meningkat. Saya hanya belum tanya nggak ada ketua LP3M ya di sini ya. Saya hanya belum tahu nih dari Unismu secara khusus berapa persen peningkatan publikasi dosen di masa pandemi ini. Mestinya itu lebih banyak karena orang lebih produktif seharusnya di masa pandemi ini ketika dibandingkan di masa normal kemarin. Apalagi new normal nanti itu kan masih kecenderungannya menggunakan online gitu. Saya kira itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.